Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Oke, part kali ini aku akan bahas soal asli UTBK 2024 tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum aku masuk ke dalam soal-soalnya, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Oke, kita mulai di soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama, urutkan bilangan 1/8, sekian sekian dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, aku tulis ulang dulu aja, angkanya 1/8, kemudian 0,1255, kemudian 3/25, kemudian 12,25%. Nah, biar lebih gampang semuanya aku jadiin desimal aja. Berarti 1,1/8 kalau kita jadiin desimal hasilnya adalah 0,125. Oke. Nah, kemudian di sini sudah desimal berarti biarin aja 0,1255. Kemudian 3 dibagi 25. Kalau kita jadiin desimal, jadinya adalah 0,12. Nah, kemudian bentuk persen ini kalau kita jadiin desimal berarti komanya itu ke depan 2 satuan. Karena dia per 100, oke? Nah, berarti hasilnya adalah 0,1225. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan manakah yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang paling kecil, kita lihat angka di belakang koma di sini 1, ini 1, 1, 1. Berarti semuanya masih sama. Kemudian dua angka di belakang koma. Di sini 2, 2, 2, 2 juga masih sama. Kemudian 3 angka di belakang koma. Di sini 5, ini 5, di sini 0. Berarti dia tidak ada apa-apanya. Kemudian di sini 2. Sehingga ini pasti yang paling kecil yang pertama, ini yang paling kecil yang kedua. Karena kita membandingkannya sama yang paling dekat sama 0, oke? Yang paling dekat sama 0, nah, kemudian kita tinggal membandingkan dua angka ini. Belakangnya 125, yang ini 1255. Berarti pasti lebih besar yang 0,1255, oke? Jadi ini urutan yang terkecil ketiga, ini yang keempat. Sehingga kalau kita tulisin hasilnya 3/25, kemudian 12,25%, kemudian 1/8, kemudian 0,1255. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang do. Oke, kita next ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini disajikan sebuah hitungan campuran. Kita disuruh untuk mencari nilai A-nya. Aku tulis ulang dulu aja. Di situ ada bentuk 6 ditambah akar 36 dibagi 2 ditambah A sama dengan 15. Nah, kalau ada hitungan campuran yang kita dahuluin adalah yang akar. Setelah akar, pembagian, habis itu baru penjumlahan atau pengurangan. Oke? Jadi ini kalau kita hitung dulu 6 ditambah akar dari 36 yaitu 6 dibagi 2 ditambah A sama dengan 15. Nah, di sini 6 dibagi 2 itu kita hitung terlebih dahulu sebelum penjumlahannya. Berarti 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Nah, kalau kita lanjutin jadinya kayak gini. 6 ditambah 3 berarti hasilnya 9 ditambah A sama dengan 15. Sehingga nilai A-nya 15 dikurangin 9. Karena 9-nya pindah ruas ya. Jadi 15 kalau dikurangi 9 hasilnya adalah 6. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah 6. Oke, kita next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Oke, jarak horizontal sembarang titik x0, y0 ke garis L titik 2, x sama dengan AY plus B. Nah, tulisan L titik 2 ini sebenarnya bisa diabaikan aja karena itu cuma nama garis. Jadi nggak perlu diperhatiin. Garisnya adalah X sama dengan AY plus B, gitu ya. Didefinisikan sebagai harga mutlak X0 min AY0 plus B. Sebagai contoh, jarak horizontal titik A dan B ke garis L pada gambar di atas berturut-turut adalah 4 dan 5. Jadi di sini ada titik A, ini titik B. Kalau kita cari jarak horizontalnya ke sini, nah, si A itu jaraknya 4, si B itu jaraknya 5. Kalau penerapannya dalam soal sebenarnya boleh diabaikan aja karena itu cuma contoh, oke? Nah, kemudian yang dicari adalah rata-rata jarak horizontal titik berikut ke garis berikut. Yang dicari adalah rata-rata jarak.
Oke, aku tulis ulang dulu aja rumusnya. X0, Y0, kemudian ke garis X sama dengan AY plus B, itu jaraknya didefinisikan sebagai harga mutlak X0 min AY0 plus B. Nah, kemudian di situ ada beberapa titik. X0, Y0 ke garis M.2 X sama dengan 1/3 Y min 2/3. Di sini ada tulisan M.2, itu boleh diabaikan aja karena itu cuma nama garis. Jadi aku hapus aja biar lebih gampang dan simpel, oke? Nah, kemudian di sini kalau kita lihat garisnya udah X sama dengan, ini juga X sama dengan. Karena udah sama-sama X sama dengan sesuatu, berarti koefisien dari Y atau A itu pasti akan sama dengan koefisien dari Y yang bawah, yaitu 1/3. Berarti kita kunci dulu. A-nya itu sama dengan 1/3 dan B-nya di sini yang nggak ada Y-nya. Di sini yang nggak ada Y-nya adalah min 2/3. Berarti B-nya itu min 2/3. Oke? Nah, jadi caranya kayak gitu. Kita kunci dulu A dan B-nya. Nah, kalau sudah, kita masukin titiknya. Di situ ada titik 5,-1. 5,-1. Berarti jaraknya nanti sama. Definisinya adalah harga mutlak X0 min AY0 ditambah B. Nah, anggap aja anggap aja X0-nya itu 5, Y0-nya itu min 1. Jadi harus urut ya, X, Y itu harus depan, belakang, oke? Jadi X0-nya 5, Y0-nya itu min 1. Tinggal dimasukin ke rumusnya. Harga mutlak X0 itu 5. Min A-nya 1/3, Y0-nya min 1. B-nya min 2/3. Nah, kalau kita hitung yang dalam kurung dulu. Berarti harga mutlak 5 min 1/3 kali min 1. Berarti hasilnya min 1/3. Kemudian min 2/3 tutup mutlak. Nah, di sini hasilnya 5 min 1/3 min 2/3. Berarti hasilnya min 3/3. Tutup mutlak. Harga mutlak 5 min ketemu min. Berarti hasilnya plus. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau mutlak dia nilainya selalu positif. Berarti di sini hasilnya adalah 6. Itu titik yang pertama. Nah, sekarang kita masukin titik yang kedua. Min 4,5. Min 4,5. Berarti untuk mencari jaraknya rumusnya tetap sama. Sama seperti yang dikasih dalam soal. Jaraknya adalah harga mutlak X0 min AY0 plus B. Nah, anggap aja min 4 itu sebagai X0. Kemudian 5 sebagai Y0. Kalau kita masukin ke rumusnya jadinya harga mutlak X0-nya min 4. A-nya masih sama kayak tadi 1/3. Y0-nya 5. B-nya min 2/3. A dan B-nya nilainya selalu sama ya. Jadi yang berubah cuman X0 dan Y0-nya. Oke, kalau kita lanjutin berarti harga mutlak min 4 min dalam kurung 1/3 kali 5. Berarti hasilnya 5/3. Dikurangin 2/3. Nah, berarti harga mutlak min 4 min 5/3 dikurangi 2/3. Hasilnya 3/3. Berarti harga mutlak min 4 min 1. Berarti hasilnya adalah min 5. Karena mutlak itu nilainya selalu positif, jadi min 5 itu tinggal dipositifin aja. Hasilnya adalah 5. Oke? Nah, kemudian titik yang terakhir. Titik yang terakhir di sini ada 6,8. 6,8 jaraknya masih sama rumusnya. Harga mutlak X0 min AY0 plus B. Nah, rumus ini itu sesuai dengan yang diminta di soal ya. Jadi kita nggak perlu ngafalin untuk soal kayak gini. Rumusnya udah dikasih, kemudian contohnya juga udah dikasih, kita tinggal aplikasiin aja, oke?
Nah, anggap aja ini sebagai X0-nya, 8 sebagai Y0. Kalau kita masukin X0-nya berarti 6, A-nya masih sama. A-nya tadi sepertiga, B-nya min 2 per 3. Nah, berarti harga mutlak 6 min 8 per 3 dikurangin 2 per 3. Hasilnya adalah 6 per 3. Berarti harga mutlak 6 min 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. 6 min 2 berarti hasilnya adalah 4. Oke, nah kita sudah ketemu masing-masing jaraknya yaitu 6, 5, dan 4. Nah, yang kita cari adalah rata-rata jarak horizontal. Rata-ratanya, rumusnya rata-rata adalah jumlah dibagi dengan banyak. Jumlahnya berarti 6 tambah 5 ditambah 4 dibagi banyaknya. Karena ada 3 jarak berarti ya dibagi 3. 6 tambah 5 tambah 4 berarti hasilnya adalah 15. Dibagi 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke? Sebelum aku lanjutin, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Nah, di soal ini diketahui sebuah gambar, ini untuk 4 soal di bawahnya. Jadi biasanya emang UTBK itu satu bacaan atau satu gambar itu dibuat 4 soal berikutnya gitu. Nah, soal yang pertama, diketahui ABCD itu merupakan suatu persegi. Kalau persegi berarti semua sisinya sama aja, sama panjang. Nah, garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Koordinat D adalah A, B, maka nilai dari A min 2B sama dengan bla bla bla. Oke, kalau ada soal kayak gini, biasanya patokanku adalah kalau dia horizontal, berarti Y itu selalu sama. Nah, kalau dia vertikal, berarti nilai X-nya itu selalu sama. Itu menurutku yang paling gampang daripada kita harus membayangkan. Nah, contohnya di soal ini. Do itu saling vertikal sama C. Kalau vertikal berarti X-nya sama. Di C X-nya itu 5, berarti di sini X-nya juga pasti 5. Oke. Nah, kemudian Do itu saling horizontal sama si A. Kalau horizontal Y-nya sama, berarti Y-nya ini 5, di sini juga pasti 5. Nah, ketemulah. Berarti untuk nomor 4, koordinat Do-nya itu 5,5. Berarti A-nya itu sama dengan 5 dan B-nya itu sama dengan 5. Yang dicari adalah A min 2B. Berarti 5 min 2 kali 5. Hasilnya adalah 5 min 10 atau min 5. Opsi yang tepat adalah yang C. Oke. Nah, kita lanjutin ke soal nomor 5-nya. Di soal nomor 5, luas persegi tersebut adalah bla bla bla. Luas perseginya, kalau kita lihat di sini A ke D. Kita lihat jarak X-nya dari 1 sampai dengan 5. Berarti kan dia 4 satuan. Karena sisinya itu 5 dikurangin 1, hasilnya 4. Kalau luas persegi, rumusnya adalah sisi kuadrat. Berarti tinggal masukin aja 4 kuadrat. Hasilnya adalah 16. Nah, berarti opsi yang tepat adalah yang B. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin. Jarak garis L ke titik A adalah bla bla bla. L itu melalui D dan tegak lurus BD. Berarti ini tegak lurus gini. Ini siku-siku. Yang dicari jarak titik L ke A. Berarti kita mencari ininya. Nah, biar lebih gampang, ini aku visualisasikan. Aku tarik diagonal sisinya lagi. Ini juga pasti siku-siku. Nah, kalau mencari jarak garis L ke A itu kan sama kayak kita nyari garis yang ungu ini. Garis yang ungu kalau aku geser ke bawah itu sama artinya kayak garis yang ini. Nah, dia itu sama dengan setengah dari diagonal sisi. Oke? Jadi kalau kita simpulkan, jarak A ke garis L
itu sama artinya kayak kita mencari setengah dari diagonal sisi. Nah, jadi setengah karena sisinya tadi 4, diagonal sisi dalam persegi itu rumusnya adalah S akar 2. S-nya tadi 4 dikalikan akar 2. Kita sederhanain dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke? Kita next ke soal yang terakhir. Di gambar itu, persamaan garis L adalah bla bla bla. Oke, kalau kita mencari persamaan garis, minimal kita butuh dua hal. Satu titik dan juga satu gradien. Oke. Nah, titiknya sudah diketahui karena garis L itu melalui D, berarti titiknya adalah 5,5. Kemudian kita tinggal mencari satu gradiennya. Dia bilang garis L itu tegak lurus terhadap BD. Kalau dia bilang tegak lurus terhadap BD, berarti boleh kita simpulkan si L itu sejajar dengan AC. Aman? Kita ulangin. Kalau misalkan L itu tegak lurus sama BD, ini siku-siku. Nah, berarti boleh kita simpulkan si L itu pasti sejajar dengan AC. Nah, berarti L dari AC itu sama dengan M dari garis L. M itu maksudnya gradien ya, jadi gradien garis AC sama dengan gradien garis L. Untuk mencari gradien sendiri, rumusnya adalah Y min Y1 per X min X1. Kalau kita lihat gradiennya MAC, A-nya itu koordinat A, 1,5 dan C-nya 5,1. Nah, anggap aja ini sebagai XY, ini sebagai X1, Y1. Nah, sebenarnya ini boleh kita bolak-balik ya. Boleh ini yang X1, Y1, ini boleh yang XY. Asalkan dia satu pasang. Kalau ini ada satunya, ini juga harus ada satunya. Kalau nggak ada, berarti juga harus ada yang nggak ada. Oke? Nah, kalau kita masukin angkanya, Y-nya itu 5, Y1-nya 1, X-nya 1, X1-nya 5. Kalau kita hitung, 5 min 1 berarti 4. 1 min 5 berarti min 4. 4 dibagi min 4 hasilnya adalah min 1. Nah, berarti MAC karena sejajar dengan ML, berarti gradiennya sama, yaitu min 1. Tinggal dimasukin ke rumusnya lagi, berarti M sama dengan Y min Y1 per X min X1. Persamaan garis L itu melalui D, yaitu 5,5. Dan gradien ML itu sama dengan min 1. Tinggal dimasukin jadinya min 1 sama dengan Y min 5 per X min 5. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Kita kaliin ke atas berarti min 1 dikalikan X min 5 sama dengan Y min 5. Min 1 kali X berarti min X. Min 1 kali min 5 plus 5. Sama dengan Y min 5. Karena di opsinya dia Y sama dengan berarti min 5-nya aku pindah ke kiri. Jadinya min X plus 5 plus 5 sama dengan Y. Berarti Y-nya sama dengan min X plus 10. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang E. Y sama dengan min X plus 10. Oke, kita lanjutin untuk part 2 di video aku selanjutnya.